Baik, hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita dengan tema Church TM. TM itu trademark, berarti gereja yang asli. Gereja yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketik kata gereja di Google, kalau dilihat gambarnya itu apa saudara? Saya kemarin ketik, saya lihat gambarnya. Semuanya menampilkan bangunan. Dengan besar ada yang tanda salib di luar, ada tanda salibnya di dalam gereja. Nah kalau kita biasanya di samping kiri, gitu ya, di samping kanan saya. Pertanyaannya bagi kita, apakah itu yang disebut gereja yang asli atau gereja yang sesungguhnya? Tentu bukan saudara. Itu hanya bangunan tempat orang-orang percaya berkumpul. Jadi apa itu gereja asli? Gereja, ya sama-sama ingat ya, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Tapi tidak berhenti di situ. Kumpulan orang-orang yang percaya yang dipanggil. Dipanggil keluar. Keluar untuk apa? Keluar untuk memberitakan Injil atau menyampaikan kabar baik. Ada amin? Jadi gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar memberitakan kabar baik. Itulah definisi gereja yang sesungguhnya. Katakan di sebelah kananmu, kita dipanggil memberitakan kabar baik. Yang keras, ayo, kita dipanggil memberitakan kabar baik. Ya. Kalau misalnya saya tidak memberitakan Injil, bagaimana Pak? Apakah saya tidak gereja namanya? Saudara, kita mungkin disebut gereja, tetapi itu bukan gereja yang asli. Nah, ada juga perkumpulan orang yang tidak memberitakan Injil. Apa itu? Ada klub namanya, football club. Mereka berkumpul bersama-sama tapi bukan untuk memberitakan Injil. Yang dilakukan apa? Main bola. Ya kan? Ada juga perkumpulan yang namanya arisan. Siapa yang sini ikut arisan? Itu enggak ada memberitakan Injil, tapi mereka berkumpul. Kumpul uang yuk, makan-makan yuk, ya kan? Itu yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus mendirikan gerejanya kita berkumpul bukan untuk hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar keluar untuk jalan-jalan, tapi memberitakan kabar baik. Karena itu katakan di sebelah kiri kananmu sekali lagi, kita ini gereja. Bukan klub atau arisan. Ada amin? Nah, sebagai kumpulan orang percaya, tentu kita memiliki banyak perbedaan, betul ya? Dengan latar belakang berbeda, bahasa berbeda, sosial berbeda, dan juga budaya kita berbeda satu sama lain. Nah kalau begitu bagaimana? Pasti akan terjadi banyak konflik di antara kita. Akan ada gesekan satu dengan yang lain. Jadi kalau di dalam gereja itu ada gesekan, ada konflik, itu sudah biasa. Katakan itu sudah biasa. Ya, jangan jadi saudara trauma kalau ada gesekan satu sama lain. Itu biasa. Itulah gereja, kondisi yang terjadi dalam gereja. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja mula-mula? Apakah mereka gereja asli itu tidak ada masalah? Ada masalah saudara. Minggu lalu Ibu Mita sudah berkhotbah. Dengan bertambahnya jemaat banyak terjadi persoalan. Bahkan ada yang tidak dikasih makan, gitu, yang lain gemuk, yang lain gak dapat makan, yang lain diperhatikan, yang lain kurang perhatian. Jadi muncul persoalan demi persoalan. Tetapi pertanyaannya saudara, mengapa di tengah-tengah persoalan gereja mula-mula tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Karena mereka ada di tengah-tengah komunitas yang satu sama lain saling membangun. Ada di dalam persekutuan saling mendukung. Nah, hari ini kita akan belajar
salah satu tanda atau indikator gereja yang asli adalah hidup di dalam komunitas yang kuat. Karena itu saya beri judul khotbah hari ini adalah komunitas gereja yang sejati. Apa itu komunitas? Komunitas itu berarti bicara tentang interaksi satu sama lain di dalam satu kumpulan. Jadi gitu ya. Ada interaksi, ada saling komunikasi, saling curhat satu sama lain, itu bagian daripada komunitas. Nah, kita akan belajar dari tulisan salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Lukas. Saudara, dia sengaja menuliskan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat. Supaya apa saudara? Supaya jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu mereka makin kuat. Dan jemaat-jemaat generasi berikutnya sampai hari ini kita di 2022 ini belajar bagaimana hidup sebagai anggota keluarga Allah, sebagai gereja, bagaimana kita membangun suatu komunitas yang kuat. Kita akan belajar sama-sama ya. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai ayat 31. Kita akan baca, saya baca yang genap, Bapak Ibu Saudara baca yang keras, yang ganjil ya. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, latar belakang Paulus ini semua mungkin kita sudah tahu. Dia awalnya adalah seorang Farisi yang begitu keras, gitu ya. Jadi mereka tidak suka dengan orang-orang percaya. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu dianggap sebagai sekte yang baru dan sesat. Jadi Paulus ini menurut penafsiran dia mendapatkan surat mandat begitu. Dari kaum Sanhedrin. Jadi apa namanya kalau sekarang itu dapat surat mandat dari majelis ulama kira-kira gitu. Saudara, kalau itu sakti saudara. Nah, begitu ketemu orang percaya harus dihajar, dipenjara kalau nggak mau bertobat, kira-kira begitu ya. Jadi dirajam dengan batu. Pokoknya bagaimana caranya supaya mereka bertobat, berbalik, supaya mereka tetap kembali kepada agama Yahudi. Saudara, saking semangatnya dia gitu ya. Bahkan kemarin cerita Ibu Mita itu kan ketahuan itu. Stefanus dirajam dengan batu gitu kan, kemudian bajunya dilemparkan persis di depan Saulus saudara. Jadi Saulus melihat ada di situ, dia mendukung berarti hajar kira-kira begitu ya sampai mati. Nah dengan semangatnya itu waktu dia berjalan ke Damaskus itu saudara, tapi di tengah-tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, datang cahaya gitu ya, begitu mengkilau sampai dia nggak bisa lihat. Dia bilang, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Siapa engkau Tuhan? Saya ini Yesus yang kamu aniaya. Singkat cerita, dia bertobat. Kemudian setelah 3 tahun, saudara, ini prosesnya 3 tahun, dia bertobat, dia merasa sendirian. Jadi sekalipun dia sudah belajar bersaksi pada orang lain,
Saudara, sebagai seorang Kristen tidak bisa kita sendirian. Jadi dia berusaha menggabungkan diri dengan murid-murid di Yerusalem waktu itu. Dia memperkenalkan dirinya bahwa saya ini sudah bertobat. Nah, dikatakan tadi di ayat 26, apa yang terjadi? Dikatakan begini, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-muridnya, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Nah, terjemahan lain itu mereka menolak dia. Kira-kira begitu ya, karena takut. Mungkin mereka berpikir jangan-jangan dia ini mau menjebak kita ini. Jangan-jangan dia pasti ada udang di balik batu, kira-kira gitu. Dia pura-pura aja mau bertobat. Ntar kita semua waktu kumpul dalam satu rumah, kita dibunuh semua ini. Gitu ya. Jadi jangan-jangan Paulus ini ada persekongkolan. Semuanya berpikir negatif terhadap Paulus. Jadi tidak ada yang membela dia waktu itu, saudara. Meskipun mereka sudah mendengar bahwa Paulus sudah mulai mengkhotbahkan Injil, sudah memberitakan Injil. Tapi orang-orang percaya lainnya tetap curiga. Karena dalam banyak mereka, dalam pikiran mereka sudah terlekat di sini bahwa Paulus adalah seorang penganiaya dan pembunuh. Coba kita bayangkan sebentar. Kalau kita ada di posisi jemaat pada waktu itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ada seorang pembunuh yang kita tahu gitu, dia sukanya itu menganiaya Kristen, terus menghajar orang Kristen, ketemu bahkan dia sudah terkenal, keras, kejam. Tiba-tiba dia datang ke gereja ini, itu dia bilang kepada kita, saya sudah bertobat gitu ya, ayo jadi teman aku ya, terimalah aku ya. Kira-kira apa di dalam benak saudara? Sebagian besar mungkin kita mengambil satu keputusan atau tindakan seperti jemaat itu. Tetapi kabar baik, masih ada kabar baik saudara. Bersyukur tidak semua orang seperti jemaat itu. Masih ada satu orang yang merubah segalanya. Yaitu yang Barnabas. Saudara, dia menerima Paulus, dia merangkul Paulus. Dikatakan di ayat 27 berkata begini saudara. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah-tengah jalan dan bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi Barnabas tampil berdiri memperlihatkan bagaimana harusnya sebagai gereja yang asli, sebagai gereja yang sejati. Saudara, kita bisa lihat salah satu yang mempengaruhi kehidupan perjalanan Rasul Paulus yang mempengaruhi hidupnya adalah untuk dia tetap bersemangat dan melayani Tuhan. Apa saudara? Karena semakin banyak orang-orang yang berdiri buat Paulus, yang mendukung Paulus, yang mendoakan Paulus dalam perjalanan berikutnya. Nah itu semua karena apa? Karena Rasul Paulus yang akhirnya ada di dalam satu komunitas gereja yang asli. Jadi pengaruhnya yang dilakukan oleh Barnabas itu begitu luar biasa pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara, untuk kita disebut sebagai gereja yang sejati, kita semua harus hidup dalam komunitas gereja. Kenapa? Semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang sehati dan sepikir dengan kita nantinya, semakin banyak yang berdoa buat kita, dan kita menjadi semakin kuat, kita semakin bertumbuh dan semakin berapi-api di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang bersemangat sendirian, tidak ada. Harus ada di dalam satu komunitas yang kuat. Saudara, karena itu jangan sampai setiap kita di luar komunitas. Jangan sampai di antara kita hanya datang ke gereja, dengar firman, kemudian pulang. Amin. Itu bukanlah gereja yang sejati. Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau adalah gereja yang sejati. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan di dalam komunitas kita supaya komunitas itu membuat kita semakin kuat dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar, yaitu
Belajar menerima satu dengan yang lainnya. Di ayat 27 tadi dikatakan, tetapi Barnabas menerima dia. Saudara, apakah Barnabas tidak tahu latar belakang Paulus? Tahu, sama dengan jemaat lainnya. Betul ya? Kemudian kenapa Barnabas menerimanya? Kira-kira bayangan saudara, kenapa Barnabas menerimanya? Kenapa jemaat lain itu takut? Saya percaya karena Barnabas tahu firman Tuhan. Dia tahu bagaimana mengasihi musuh. Dia tahu bahwa dia harus mengampuni orang lain. Dia tahu bahwa pengampunan itu saya saja diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Paulus saja diterima oleh Tuhan Yesus, didatangi oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya tidak terima Saulus? Saya percaya itu ada di benaknya Barnabas sehingga dia menerima Paulus. Di ayat tadi kita bisa melihat semangatnya Barnabas ini. Dia meneguhkan, menerimanya itu tidak hanya sekedar menerima pribadi, tapi dia juga meneguhkan para rasul yang lain. Mungkin bahasa teman-teman, rekan-rekan, ini loh Saulus ini. Jadi diceritain bahwa ini dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mungkin karena Paulus menceritakan pada Barnabas menceritakan dia ini benar-benar sudah bertobat loh, gitu ya, diteguhkan teman-temannya. Jadi bagaimana Paulus sudah diselamatkan, bagaimana Paulus sudah dipilih, bahkan dikatakan ini Paulus ini sudah mengajar di Damsyik loh, ayo sama-sama, kira-kira begitu. Jadi tidak hanya sendirian, saudara. Kita bisa lihat Barnabas ini berfokus kepada perkara-perkara yang baik. Berfokus pada perubahan hidup Paulus. Dia enggak menceritakan kepada rasul-rasul atau yang lainnya itu kejelekannya Paulus. Enggak. Dia ceritakan pertobatannya Paulus. Dia ceritakan apa yang Paulus sudah lakukan bagi kerajaan Allah sekalipun masih baru. Padahal kejahatannya Paulus itu banyak sekali. Tapi yang diceritakan perubahannya. Yang diceritakan kebaikan-kebaikan yang dialami oleh Paulus. Saudara, ini perlu kita belajar. Nah, bagi kita dalam kita berkomunitas atau kita dalam persekutuan kita, sikap apa yang kita bangun selama ini? Ayo. Apakah kita cenderung bersikap seperti murid-murid yang lainnya tadi, yang selalu berpikir hal-hal negatif di masa lalu, padahal sudah bertobat orangnya, tetapi yang diungkit selalu hal-hal yang lalu. Atau sebaliknya, kita ambil satu sikap seperti Barnabas, sekalipun banyak kejelekan, kehancuran masa lalu, kita fokus kepada hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Mari kita belajar seperti Barnabas pada hari ini. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, pilihlah seperti Barnabas. Haleluya, amin. Kalau kita bersikap seperti Barnabas, saya percaya waktu saudara lihat tetangga saudara itu, wow, engkau luar biasa. Amin. Katakan di sebelah kiri kamu sekali lagi, engkau luar biasa dalam Tuhan. Haleluya, ini yang kita harus bangun. Jadi bersukacita dalam Tuhan. Saya percaya setiap orang di antara kita, termasuk saya saudara, semua kita punya kelemahan, betul ya? Semua kita punya kesalahan, semua kita punya masa lalu, adalah masa lalu yang jelek-jelek, yang gak perlu didengar orang lain, yang gak perlu ditiru orang lain. Bahkan dalam perjalanan kita dalam bersatu berjemaat pun sering melakukan kesalahan-kesalahan, betul gak? Tetapi untuk hidup dalam komunitas yang baik, membangun komunitas yang baik, pilihlah atau fokuslah kepada kebaikan-kebaikan orang itu. Fokuslah kepada kelebihan-kelebihan orang itu. Ada amin. Karena di balik banyak kelemahan orang, pasti ada kelebihannya. Betul saudara? Pasti ada kelebihannya. Fokuslah kepada kelebihan itu. Bicarakanlah kepada kelebihannya itu. Itulah yang diungkapkan bagaimana kelebihan itu makin besar. Saudara, kalau misalnya saya kasih tahu misalnya
Lukas gitu umpamanya ya. Izin, Lukas ya. Misalnya. Kalau saya bilang begini, Lukas kamu luar biasa loh. Setiap minggu kamu selalu datang sebelum waktunya. Kamu melayani, hebat sekali kamu. Kamu sekarang juga sudah sambil kerja, kemudian kamu mengambil kuliah. Nah ini saya ngomong yang benar ini. Wah hebat loh, itu inspirasi buat anak-anak muda yang lain. Saudara, kalau dia mendengar itu yang saya ungkapkan, kira-kira dia terhibur? Pasti terhibur. Dia makin semangat dalam Tuhan? Pasti makin semangat dalam Tuhan. Ya kan? Coba kalau saya balik. Lukas. Kamu kok belum bisa memimpin net group sih? Kapan kamu memberitakan Injil? Mana muridmu Lukas? Gimana sih? Sudah berapa lama kamu di gereja? Sudah berapa tahun kamu di gereja kok gak bisa-bisa? Selama ini apa sih yang kamu pelajari dalam gereja? Kamu ngerti gak firman Tuhan? Kira-kira berikutnya dia mau datang cerita sama saya enggak? Enggak saudara. Takut. Iya kan? Yang ada orang itu bukan makin semangat tapi makin turun. Betul ya? Karena itu mari kita menerima orang lain dengan cara bagaimana? Berfokus pada kelebihan orang lain, kebaikan orang lain. Ada amin? Kisah Rasul 2 ayat 28 berkata begini saudara. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika Barnabas menerima Paulus, saudara sungguh-sungguh mempengaruhi rasul-rasul lain menjadi menerima Paulus. Dan hasilnya Paulus makin berani mengajar, potensinya makin bertumbuh, talentanya makin terlihat saudara. Mari kita perhatikan, memperkatakan hal-hal yang baik di sebelah kanan kiri kita. Katakan di sebelah kiri kananmu, saya percaya engkau orang yang luar biasa. Engkau adalah orang yang sukses. Amin. Amin. Kalau dia cewek katakan engkau cantik sekali. Kalau yang cowok katakan engkau ganteng sekali. Saudara, itu membuat kita makin bersemangat di dalam Tuhan. Kadang-kadang kalau kita diri sendiri itu kelihatannya tuh kita bercermin yang kita lihat yang kurang aja. Kok ada jerawatnya sih gitu ya. Enggak dilihat yang bagus wajahnya. Kadang-kadang sampai, padahal tadi sedikit. Tapi karena fokus pada yang kecil, didekatin ke cermin. Diginiin lagi kan. Kenapa? Fokus pada kekurangan. Ya mari kita belajar fokus pada kelebihan yang kita punya. Yang kedua, apa yang kita lakukan dalam komunitas supaya semakin kuat? Saling membantu satu sama lain. Di ayat 30 berkata begini, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Saudara, ketika jemaat mengetahui, melihat orang-orang Yahudi, jadi ini kan ceritanya setelah mereka menerima Paulus ini. Oke Paulus, karena melihat apa yang dilakukan Barnabas, mereka akhirnya mendukung Paulus, bersama-sama dengan Paulus, berdiri bersama dengan Paulus. Dan ketika ada persoalan datang, jadi ada orang-orang yang berusaha membunuh Paulus. Saudara, jemaat ini menjadi tidak tinggal diam. Mereka memproteksi Paulus. Mereka berinisiatif membantu Paulus. Jadi mereka, apa jalan keluarnya buat Paulus ini ya. Jadi mereka membawa dia ke Kaisarea. Gitu, dia bantu ke Tarsus. Jangan sampai di tengah jalan Paulus ini dibunuh orang lain. Jadi mereka tadinya menolak, sekarang berani mati. Kalau ada apa-apa kita berdiri bersama-sama. Kira-kira begitu. Sudah mulai seia sekata, sehidup semati. Itu yang membuat Paulus tuh bersama-sama. Makanya kalau saudara surat-surat Paulus, aku bersyukur. Jadi banyak dia bersyukur kepada jemaat-jemaat yang lain. Kenapa? Mendukung dia. Bahkan Paulus ini dukungannya bukan hanya berani mati orang-orang. Ada dukungan dana, ya kan? Dukungan doa dari jemaat-jemaat membuat dia semakin berapi-api dalam Tuhan.
Saudara, demikian juga dalam komunitas gereja kita. Kalau kita melihat saudara kita kesusahan dalam persoalan, tugas kita sebagai jemaat apa saudara? Membantunya. Amin. Nah saudara, kata membantu ini bukan berarti semata-mata karena uang. Ya, aduh saya nggak punya uang pak, gitu ya. Jangan takut. Membantu itu bisa dalam bentuk apa? Doa. Dalam bentuk apa lagi? Tenaga. Dalam bentuk apa lagi? Memberitakan firman buat dia supaya dia tahu bagaimana harus hidup. Bagaimana mengambil keputusan. Membantu konseling bagaimana caranya supaya berbisnis dengan baik. Banyak kita bisa bantu teman-teman kita. Dari kelebihan kita. Mungkin saya nggak punya. Tapi Pak Awe punya yang lain. Pastor Robi punya yang lain. Bayangkan kalau banyak orang memberikan nasihat dengan kelebihan masing-masing kepada satu orang, maka orang itu akan makin luar biasa. Itulah dalam komunitas. Ada amin? Bahkan kadang-kadang saudara kalau kita memberi telinga untuk mendengar saja pun, itu bisa menyembuhkan orang lain. Walaupun kita nggak ada solusi, dia cerita masalahnya gitu ya. Di tengah dia cerita kita bingung apa nih jawabannya. Solusinya nggak tahu. Tapi waktu kita dengar saja orang itu sudah puas. Terima kasih ya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saudara, terima kasih engkau sudah berdiri bersama-sama dengan saya. Ya kan kalau secara logika apanya yang berdiri, gua nggak ada solusi. Tapi waktu kita saling mendengar itu pun sudah bagian daripada solusi. Saudara, 2 hari yang lalu, nah, saudara jangan cerita kemana-mana. Saudara malam-malam, jam 10 malam begitu ya. Ada seorang ibu datang ke rumah kami. Ya jemaat kita tapi bukan jemaat di dalam. Ya puji Tuhan. Tapi saudara, dia curhat kepada Ibu Mita. Saya menyingkir lah karena ini masalah urusan ibu-ibu. Saudara endingnya itu sampai jam 12 malam saudara. Yang dilakukan Bu Mita ini hanya saya lihat mendengar aja, dia cerita terus. Gitu ya kan. Kemudian terakhirnya Ibu Mita menghibur dia, menguatkan dia, dan mendoakan dia. Itu yang Bu Mita lakukan. Saudara waktu Ibu Mita berdoa mungkin dia tersentuh gitu ya. Dia teriak saudara. Kan pintu kita juga masih terbuka. Nangisnya itu bukan nangis begini saudara, teriak-teriak. Jadi kayak menjerit-jerit kayak apa ya, kalau anak itu kalau jatuh gitu ya gebrak gitu kan. Teriaknya kayak apa saudara? Dia teriaknya histeris saudara. Saudara, saya khawatir jangan-jangan nih tetangga, jangan sampai keluar nih tetangga nih. Ya kan? Waduh, tetangga pasti dengar. Itu jam 12 malam. Ada 2 kemungkinan. Tetangga dengar dan diam dan berpikir, wih Pak Roni galak sekali sama istrinya. Sampai di pantai istrinya. Ada kemungkinan? Ada. Ya kan? Tapi saya nggak perlu klarifikasi buat tetangga. Yang penting saya dengan istri saya baik-baik, orang berpikir apa aja itu urusan lain. Ada amin? Jadi demikian saudara, kalau punya masalah enggak usah diklarifikasi. Yang penting saudara baik, istri saudara baik. Tapi akhirnya tidak ada yang keluar. Berarti ada kemungkinan yang pertama diam, ya kan? Yang kedua memang semuanya ngorok. Apa yang terjadi saudara? Kenapa kira-kira ibu ini mau datang ke Bu Mita? Kenapa saudara? Karena Ibu Mita dengan dia sudah saling kenal. Ada di dalam satu komunitas. Betul ya? Kalau enggak dia kenal dengan baik Bu Mita, enggak mungkin datang ke Ibu Mita. Demikian juga kita, kenapa perlu ada dalam komunitas? Supaya ada orang yang kita percaya, ada orang yang bisa bantu kita. Kalau kita tidak ada dalam satu komunitas yang baik, komunitas yang kuat saudara, yang ada apa saudara? Yang ada kita, masalah itu kita pikirkan sendiri, kemudian kita tanggung sendiri, apalagi setelah kita tanggung, kita stres sendiri, setelah itu kita sakit sendiri. Ya kan? Orang tahu-taunya endingnya apa? Sakit. Gitu kan? Puji Tuhan, jangan meninggal sendiri. Itu banyak saudara, kenapa bisa orang gantung diri? Karena begitu. Karena semuanya ditanggung sendiri.
Katakan sebelah kiri kananmu, jangan menyendiri. Haleluya. Saudara, ibu ini tadi yang curhat tadi, dia pulang dengan sukacita, saudara. Terima kasih ya Bu Mita, saya dikuatkan, saya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah itu saudara, jadi dia pulang dengan satu api yang baru. Kisah Rasul 2 ayat 46 berkata begini saudara. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Saudara, ini jemaat mula-mula bagaimana berdiri. Mereka antusias, mereka bertekun di rumah-rumah mereka bersama. Ini di rumah-rumah bukan sendirian maksudnya ya. Digabung kelompok-kelompok kecil. Karena zaman dulu gak ada gereja, gak ada bangunan. Gak ada tempat bersama-sama beribadah. Ya kalau mereka bersama-sama pasti langsung dibantai saudara. Jadi di rumah-rumah mereka dengan sehati, gembira dengan tulus hati. Saling berbagi di situ, makan bersama. Nah dalam konteks kita sekarang apa saudara? Berarti kita ada di dalam komunitas gereja. Berarti komunitas gereja kita apa? Harus kita ada di dalam kelompok kecil. Ada di dalam net group. Jadi pastikan kita ada di dalam net group. Tapi jangan juga ada di dalam net group tapi hanya sebatas anggota. Gitu ya. Saya anggota net groupnya Pak Awe tapi gak pernah datang. Gitu ya, hanya sekedar nama saja. Jangan, tapi maksudnya ini adalah aktif. Gitu ya. Mungkin tidak aktif di dalam pertemuan, tidak bisa di hari Rabu banyak. Tidak apa-apa, tapi di luar hari itu ayo berkomunikasi, ngobrol, saling telepon, saling membangun di situ. Sekali lagi katakan di sebelahmu, pastikan Anda ada di komunitas gereja. Saya percaya setiap kita yang ada dalam Kristus, kita yang sudah diperlengkapi, setiap kita pasti punya bagian masing-masing yang bisa membantu orang lain. Amin. Aduh Pak, saya belum bisa memuridkan. Pasti ada yang bisa kita lakukan buat orang lain. Mungkin kita bisa traktir. Aduh Pak, saya nggak bisa mentraktir gitu ya. Pasti bisa kita nolong orang lain. Mungkin kasih lowongan kerjaan kah, ya kan? Oh, saya bisa kasih sayur. Semua bisa kita lakukan dengan kelebihan yang kita punya. Saudara, di Roma 12 ayat 6 sampai 8, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kita pasti bisa membantu orang lain karena kita semua punya karunia yang berbeda-beda. Dan Tuhan sudah berikan bagi setiap kita itu. Amin. Ayat 31. Ayat terakhir bilang begini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ketika kita ada saling membantu, baik dalam doa, di dalam firman, dalam nasihat, dalam memberi dan banyak lagi. Saudara, kita bukan hanya semakin kuat di dalam Tuhan. Dikatakan tadi, mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Pasti kita akan makin takut akan Tuhan. Tetapi saudara, tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Kita pasti makin hari makin bertambah besar. Ada amin. Anggota net group kita pasti makin hari bertambah banyak. Pemimpin-pemimpin pasti akan bertambah hari, bertambah banyak. Pelayan-pelayan Tuhan pasti bertambah hari, bertambah banyak. Ada amin. Orang-orang yang kita layani bertambah hari, bertambah banyak. Orang-orang yang bertobat dari kita bertambah hari akan bertambah banyak.
Kenapa bisa begitu? Karena mereka melihat ada kasih yang sungguh di dalam hidup kita, ada kepedulian di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya tutup dengan Yohanes 14 ayat 10. Dikatakan begini saudara. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 26 berkata begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka ada di dalam satu komunitas, satu hati, ya kan? Satu roh. Jadi tidak terbagi-bagi. Saling meninggikan, saling menghormati. Bapa menghormati anak, Bapa menghormati Roh Kudus. Anak menghormati Bapa, anak menghormati Roh Kudus. Roh Kudus menghormati Bapa, Roh Kudus menghormati anak. Jadi tidak ada kontra satu dengan lain. Apa yang Bapa katakan dilakukan oleh Yesus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Waktu Allah berkata-kata, Yesus melakukannya. Jadi tidak ada satupun yang berlainan. Demikianlah kita umatnya. Mari kita sebagai gereja Tuhan, kita ini dipanggil bergereja asli, sebagai gereja yang sejati. Kita semua harus ada di dalam satu komunitas yang menyatukan kita. Dengan cara apa saudara? Mari saling menerima satu sama lain. Berpikirlah hal yang baik yang kita bisa lakukan buat orang itu. Katakanlah hal yang baik dari orang itu. Kemudian mari kita saling membantu. Pikirkan apa yang kita bisa bantu buat orang lain. Kalaupun belum bisa uang, doa masih kita bisa lakukan. Tenaga masih kita bisa lakukan. Ada amin saudara? Itulah satu tanda atau indikator sebagai gereja yang asli. Saudara mau jadi gereja yang asli? Amin. Mari kita komitmen ada dalam satu komunitas yang kuat dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami. Kalau selama ini kami berpikir yang tidak baik, berpikir yang negatif, berpikir hal-hal yang buruk tentang sesama kami, orang lain yang mereka yang sudah percaya, kami bertobat dan minta ampun ya Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami berpikir yang baik, kami berpikir kelebihan orang lain, kami berpikir tentang karunia yang sudah Engkau berikan bagi orang lain. Kami mendukung mereka, mendoakan mereka, bahkan membantu mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa urapan firman-Mu Tuhan menghampiri setiap kami, mendatangi setiap kami. Sehingga kami berpikir satu sama lain. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa kabar baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini dimateraikan atas setiap kami Tuhan. Dan kalau kami belum terlibat selama ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami mau terlibat di dalam satu komunitas, dalam satu net group. Mau Tuhan ada orang memberi diri terbuka buat orang lain untuk kami bisa ditolong. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.